Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Gimana kabar kalian akhir bulan ini? Kos-kosan masih nunggak? Cicilan paylater banyak? Hutang yang sudah berkembang biak? Tenang saja, itu masalah Anda dan bukan masalah saya. Karena masalah saya lebih besar daripada masalah Anda. Kali ini Ocu akan membahas sebuah film kungfu yang disutradarai dan dibintangi langsung oleh Donnie Yen. Menurut Ocu, film ini adalah salah satu film pertarungan kungfu terbaik yang pernah Ocu tonton. Apalagi digadang-gadangkan film ini merupakan film terakhir dari Donnie Yen yang saudara dekat Ocu juga, akan tetapi kami beda nasib. Mengisahkan tentang seorang ketua sekte yang sangat disegani dan dihormati oleh pendekar lain. Lalu tiba-tiba ia difitnah telah membunuh orang tua angkat beserta guru besarnya. Dan yang lebih parahnya, ia juga dituduh tidak membayar pajak atas mobil Rubicon dan motor Harley yang dipamerkannya. Apakah ia mampu membuktikan dirinya tidak bersalah? Tanpa berlama-lama entar keburu Fir'aun bangkit, inilah filmnya Sakra. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Tommy dan Dini menemukan bayi di depan rumah mereka. Merasa kasihan, mereka merawat bayi tersebut dan memberikannya nama Donnie, tidak pakai salmanan. Hari demi hari pun telah berlalu. Donnie yang dulu bocil FF pun telah tumbuh menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Dan Donnie tidak pernah meminta untuk dibelikan motor Aerox, berbeda dengan kalian yang tumbuh menjadi anak yang durhaka lagi beban orang tua. Di sekte Kaipang tersebut terdapat sebuah perguruan Shaolin yang legendaris. Melihat Donnie yang memiliki bakat, para guru Shaolin pun mengangkatnya sebagai murid. Alhasil Donnie dari remaja sudah memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi dan bisa membantu desa dari serangan perampok hanya seorang diri. Beberapa tahun kemudian datanglah gerombolan perampok yang dipimpin oleh Abu Jahal hendak makan bakso granat level 3 di sebuah rumah makan restoran Padang. Kebetulan Donnie juga berada di sana dan Donnie melempar sumpit baksonya ke arah kereta. Ternyata di dalamnya seorang pangeran dari sekte lain telah diculik oleh bos perampok yang bernama Abu Jahal ini. Donnie bernegosiasi dan menasihati Abu Jahal. Donnie mengatakan, ayam saja ente culik, ente masuk neraka. Apalagi ini anak human, jahanam tempat tinggal ente, ucap Donnie. Tidak terima dengan perkataan Donnie, anak buah Abu Jahal langsung menggengbeng Donnie dan pertarungan pun tidak dapat terelakkan. Pertarungan terus berlanjut yang membuat Abu Jahal jadi ngos-ngosan. Akan tetapi Donnie hanya senyum-senyum saja. Donnie pun sedikit menunjukkan kemampuannya yang membuat Abu Jahal pun modar. Melihat dari skill 3 Donnie membuat Abu Jahal tersadar dan mengetahui identitas Donnie, sang ketua sekte Kaipang yang terkenal dengan jurus 18 tapak naganya. Seketika Abu Jahal pun langsung sungkem kepada Donnie, lalu Donnie pun berkata, "Perlu tutor, Dek." Setelah membebaskan pangeran tadi karena internet belum ada, meeting Zoom belum tercipta, Donnie pun pergi bersama rombongannya untuk menghadiri sebuah rapat gibah akbar secara langsung di tengah jungle. Di saat pertemuan rapat tengah berlangsung, tiba-tiba terjadi ketegangan karena Donnie telah dituduh membunuh suami Kang Min yang tak lain adalah kakak iparnya sendiri. Dan kakek tertua di sekte juga melanjutkan bahwa Donnie bukan berasal dari sekte yang terhormat, melainkan Donnie berasal dari sekte Khitan yang mereka anggap sebagai sekte yang hina. Donnie pun disuruh mundur dari jabatannya sebagai ketua dan ia tidak diperbolehkan lagi untuk ikut pemilu pada tahun depan. Donnie yang berprinsip innallaha ma'as-sabirin ini bisa saja menghabisi mereka semua dengan keahliannya. Akan tetapi ia menghormati dan menghargai para guru dan teman seperguruan. Lalu ia menggantikan alat tunduk pisau yang seharusnya diterima oleh guru lain yang menyuruhnya mundur dari jabatan.
Dan Doni berjanji tidak akan melukai satu orang pun dari sekte Kaipang. Dengan segera Doni pun pergi dengan tertawa mencari bukti atas tuduhan dan fitnah terhadap dirinya. Dari atas bukit terlihat ada sosok pria, sebut saja namanya Panjul bin Atang, sedang tersenyum melihat sekte Kaipang sebagai sekte tempat para pendekar hebat telah runtuh dan tidak lagi memiliki ketua. Lalu Panjul pun menyuruh SPG-nya yang bernama Azu untuk pergi ke Koil Solin mencuri kitabnya. Lalu Doni pun pulang ke rumah orang tua angkat yang sudah membesarkannya untuk mencari tahu kebenaran atas jati dirinya dengan mengendarai es kuda original buatan Tuhan semesta alam. Telah sampai Doni di rumah orang tua angkatnya yang minimalis ini, bak sinetron film Indosiar orang tuanya telah berpulang ke Ramatullah dan tak sempat mengatakan kebenaran tentang diri Doni. Saat Doni bersedih, tiba-tiba datanglah dua orang berkepala lato-lato Fir'aun menuduh Doni telah membunuh kedua orang tuanya. Doni yang sedang kesal ini pun sedikit memberikan pelajaran dan berkata, "Jika memang gua pembunuh, Cok, apakah kalian saat ini berdua masih hidup?" Selesai menguburkan orang tuanya dan membaca Yasin 3 kali, Doni tak berputus asa. Ia pun segera pergi ke tempat perguruan Solin tempat ia dibesarkan. Sesampainya di sana, saking hormatnya Doni tidak menanyakan langsung, akan tetapi terlebih dulu sungkem memberikan salam. Contohlah Doni ini ya adik-adik. Akan tetapi sang guru diam saja ketika ditanya. Doni pun menghampiri gurunya yang ternyata ia pun telah modar dan meninggalkan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Pada saat yang bersamaan seorang murid Solin datang meneriaki Doni dengan tuduhan telah membunuh guru besar Solin. Karena malas bergelut dengan adik juniornya, ia pun memilih untuk pergi. Akan tetapi pada saat di atas genteng ia melihat salah satu murid Solin yang gerak-geriknya mencurigakan. Maka Doni pun segera menangkap dan menginterogasinya. Pada saat Doni berhasil menangkapnya, datanglah guru Solin yang penuh emosi kepada Doni yang telah membunuh guru besar Solin. Doni pun menjelaskan tidak mungkin ia tega membunuh guru yang sudah melatihnya dari bocil. Para guru Solin tetap tidak terima dengan penjelasan Doni dan menyerang Doni menggunakan jurus tapak besi. Saat mereka beradu pukulan tenaga dalam, orang yang ditangkap Doni ini pun terpental sampai muntah darah akibat tidak kuat menerima pukulan ulti badang tersebut. Ternyata dia adalah seorang wanita yang bernama Azu, SPG suruhan Panjul untuk mencuri kitab Solin. Merasa bersalah bercampur aduk kasihan, Doni pun memilih membawa kabur Azu untuk mengobatinya dengan ninjutsu tenaga dalam. Saat Azu tersadar dari boboknya, Doni pun memberikan Azu sepotong roti Roma biskuit rasa kelapa sawit. Akibat dari jurus tapak besi yang diterima Azu terlalu parah membuat Doni menjadi galau. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Doni harus mengantarkan Azu kembali ke sekte Kaipang agar dapat disembuhkan oleh seorang tabib ahli mengobati ninjutsu tenaga dalam. Dalam perjalanannya menuju sekte Kaipang tak terasa hari demi hari pun berlalu hingga membuat hubungan mereka menjadi dekat. Doni dan Azu pun mulai merasakan getaran selebeu-selebeu api asmara di antara mereka berdua. Saat penyakit Azu mulai kambuh kembali, sebisa mungkin Doni menekan efek racun dengan tenaga dalamnya. Doni pun termenung di tepi sungai menunggu Azu siuman. Daripada Doni tidak ada kegiatan, ia pun menyanyikan lagu yang sedang viral. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, aye yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Asik, tarik semangka. Karena mendengar suara Doni yang kurang begitu merdu membuat Azu tersadar dari pingsannya dan ia bercerita kepada Doni mengapa dan bagaimana ia bisa bekerja dengan Panjul.
Panjul menjanjikan kepada Azu jika ia berhasil mencuri kitab Solin, maka Panjul akan memberitahu Azu siapa orang tua kandungnya. Mendengar cerita Azu pun Doni menyuruh Azu untuk berhenti bekerja sebagai SPG-nya Panjul. Dan Doni juga berjanji setelah mengobati Azu, mereka berdua akan mencari tahu siapa jati diri mereka. So sweet. Di sisi lain kita beralih ke Sekte Kaipang yang ternyata di sana sedang ada meeting gibah akbar untuk membunuh Doni yang mempunyai jurus 18 tapak naga. Mereka menyatukan hati dan pikiran dan menyusun strategi agar dapat mengalahkan Doni. Sepuluh menit lewat 30 detik kemudian seorang pengawal berlari ke dalam sekte untuk memberitahukan bahwa Doni sudah ada di depan pintu gerbang. Tak berselang lama muncullah Doni meminta tolong kepada tabib untuk menyelamatkan Azu. Tentu saja keinginan Doni tidak seindah harapannya. Sang tabib dan seluruh pendekar menolak keras permintaan Doni. Lalu Doni menawarkan nyawanya asal sang tabib dapat menyembuhkan Azu. Permintaan itu pun disetujui oleh sang tabib dan seluruh pendekar. Maka mereka akan minum amer bersama sebagai tanda bahwa persaudaraan mereka telah terputus dan bertarung sampai mati. Di tengah pertempuran melihat Doni semakin beringas dan tak pandang bulu dalam membunuh, Kang Min menggunakan cara licik dengan cara mengancam akan menyembelih leher Azu. Akan hal tersebut membuat Doni tidak fokus yang mengakibatkan Doni ditikam dari belakang oleh sang tabib tepat pada titik cakra tenaga dalamnya. Sehingga ia tidak dapat mengeluarkan jurus andalannya yakni 18 tapak naga. Hampir di penghujung hayatnya Doni masih berjuang sekuat tenaga. Beginilah penampakan perjuangan lelaki sejati menyelamatkan sang pujaan hati. Tidak seperti kalian yang manis di awal doang. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, pas minta jemput gerimis sayang, selebel. Ketika Doni ditimpa runtuhnya atap, ia diselamatkan oleh hamba Allah dan mengobatinya di dalam goa. Saat Doni telah sembuh dari lukanya, ia pun mengucapkan thank you kepada hamba Allah. Akan tetapi si hamba Allah ini langsung pergi begitu saja seperti hero pani ke atas bukit. Siapakah sebenarnya hamba Allah yang menyelamatkan Doni? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Di sisi lain terlihat Azu yang juga disembuhkan oleh sang tabib. Karena Azu yang ahli dalam penyamaran menyerupai bentuk seseorang, bukan hal sulit bagi Azu meniru wajah sang tabib dan mengecoh para penjaga. Azu yang dendam akan perbuatan sang tabib kepada kekasihnya, maka Azu pun membunuh sang tabib dan membakar klinik Tongfang tabib biadab yang tidak menerima kaum BPJS ini. Cerita berlanjut dan terjawab sudah bahwa Panjul adalah pelaku yang mengadu domba dan menghancurkan Sekte Kaipang agar si Panjul ini bisa menguasai dunia persilatan. Lalu SPG-nya mengabarkan bahwa Azu telah melarikan diri. Mengetahui sekilas info ini, Panjul pun yakin Doni masih hidup. Lalu Panjul menemui Doni dan mengajaknya bekerja sama menguasai dunia persilatan. Tentu saja Doni yang alim ulama yang takut api neraka ini menolak tawaran Panjul. Mendengar jawaban dari Doni, maka Panjul pun segera pergi. Di saat Doni yang galau dan merindukan Azu, pucuk dicinta bulan Sutena pun datang.
Azu berlari bak film India dan menangis di pangkuan Doni. Lalu mereka pun mengikat janji setelah Doni tahu siapa jati dirinya dan setelah Azu dapat bertemu orang tuanya, mereka berdua akan meninggalkan dunia persilatan dan akan tinggal di luar tembok besar untuk mengelola pesantren dan membuat peternakan. Karena mereka berdua telah bersatu, mereka pun mengatur rencana untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya Doni. Maka Azu pun kembali menyamar dan menanyai Bai Sijing di sebuah kereta kencana. Setelah mereka bergibah berdua, adapun hasilnya ialah Bai Sijing mengatakan bahwa orang yang membunuh ayah Doni adalah Zhang Daichun dari sekte Jinghu. Dalam perjalanan menuju sekte Jinghu terlihat seorang gadis durhaka yang marah dan menyerang ayahnya karena tidak dibelikan iPhone 14 Pro Max. Tak puas sampai di situ saja, sang anak durhaka ini mencoba menyerang ayahnya dengan senjata tersembunyi. Sang ayah yang tersulut emosi langsung membogem anaknya sampai pingsan. Dan perbuatan sang ayah langsung dibalas kontan oleh istrinya. Dapat kita pelajari bahwa jauh dari zaman dahulu kala ternyata suami memang takut kepada istri. Ayah dari gadis tadi langsung terbang ke perahu Doni untuk mengucapkan thank you karena telah diselamatkan. Setelah mereka berkenalan, ternyata pria ini adalah Zhang Daichun yang diduga pembunuh ayah Doni. Lalu Doni pun mengatakan akan menyupai Zhang Daichun pada malam harinya. Saat Zhang Daichun dan putrinya sedang bertengkar tadi, putrinya melempar sebuah kalung yang kebetulan mendarat di atas perahunya Doni. Azu pun mengambilnya. Terlihat dari raut wajah Azu, ia mengenali kalung tersebut dan masuk ke dalam sekte Jinghu secara diam-diam untuk menyelidiki sesuatu. Malam pun tiba. Dengan dendam yang membara, Doni menemui Zhang Daichun di atas perahu dan langsung menyerangnya dengan tenaga dalam secara full yang mengakibatkan Zhang Daichun terlempar jatuh ke dalam sungai. Sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata yang diserang Doni tadi adalah Azu yang menyamar menyerupai bentuk Zhang Daichun. Sadar akan hal itu, Doni pun segera menyelamatkan Azu. Usut punya usut, ternyata alasan Azu melakukan hal tersebut ialah karena Azu mendengar percakapan Zhang Daichun dengan istrinya yang mengatakan bahwa Azu adalah anak Zhang Daichun yang sudah lama terpisah. Mengetahui hal itu membuat Azu menjadi dilema antara memilih orang tua atau Doni kekasihnya. Maka Azu pun memilih untuk meninggoy. Sadar akan hal itu membuat Zhang Daichun dan istrinya naik sugar hingga membuat mereka memiliki rasa yang bercampur aduk antara sedih dan emosi mengetahui anaknya telah innalillahi. Lalu Zhang Daichun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Doni. Dapat disimpulkan bahwa Doni telah diberi informasi yang salah pada saat Azu menyamar di kereta. Pada malam hari itu pun Doni langsung OTW menuju sekte Kaipang untuk mencabut nyawa Bai Sijing. Telah sampai di kantornya Bai Sijing dengan amarah yang berfire-fire, Doni langsung bernama itu mengirimkan Bai Sijing kepada malaikat Israel. Pada saat yang bersamaan datanglah Azi. Dia ini adalah adiknya Azu, kekasih Doni Ip Man. Azi menyusul Doni dikarenakan tidak terima kakaknya Azu telah diadu domba oleh Kang Min. Melihat wajah Kang Min sangat cantik yang selama ini ia manfaatkan untuk menipu banyak orang, maka Azi pun menaburkan skincare cap rendang biawak yang sudah expired ke wajah Kang Min sehingga membuat wajah Kang Min tidak glowing lagi. Di luar ruangan ternyata Panjul sudah bersiap dengan pasukannya. Bai Sijing pun meminta bantuan kepada Panjul yang menjadi sekutunya. Bukannya membantu Bai Sijing, malah menghujaninya dengan panah Mia level 15. Pertarungan sengit pun terjadi. Doni melepaskan semua amarahnya, dimulai dari difitnah membunuh suami Kang Min hingga difitnah membunuh orang tua beserta guru besarnya. Terlebih parahnya lagi, Doni kehilangan bebek tercintanya.
Di tengah pertarungan, Doni melihat teman seperguruannya telah meninggoy digantung Pangeran Baju oleh Panjul. Melihat teman-temannya yang mati karena diadu domba membuat Doni langsung mengeluarkan skill 3 ultinya yakni 18 tapak naga. Akan tetapi Panjul punya immortal dan berhasil menangkis serangan Doni, bahkan membuat Doni pun pingsan. Di dalam pingsannya, untunglah si Doni ini mengingat apa yang dulu saya ajarkan kepadanya sewaktu dia masih bocil. Saat Panjul akan mengakhiri hidup Doni, Doni pun tersadar dan berhasil mengirimkan Panjul bertemu dengan Mungkar dan Nangkir. Setelah pertempuran berakhir dan dimenangkan oleh Doni, maka ia pun pergi ke tempat makamnya Azu untuk membacakan Yasin. Dan ia juga menepati janjinya untuk berhenti dari dunia persilatan dan akan meneruskan impian Azu yakni membuka pondok pesantren dan mengelola peternakan. Ending yang membuat Doni menjadi jomblo lagi. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah jika mata diciptakan untuk melihat, lalu kenapa kita harus mempercayai apa yang didengar oleh telinga? Karena semua itu bisa berakhir pada fitnah yang bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Dan ketahuilah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Saya Ocu yang mewakili Sinja Entertain yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih sebesar dosa Fir'aun kepada kalian yang telah support channel baru kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah karena itu semua murni disengaja. Terima kasih juga Ocu ucapkan kepada nama-nama pengganti karakter pada film ini yang telah Ocu bully. Maklumi saja karena itu memang hobi saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita mandi lumpur. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tayang gendong. Terima kasih.